Bekerja di dunia perbankan merupakan impian banyak orang, tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian teman-teman apabila berkarir di dalam sebuah bank. Karena tidak sedikit teman-teman yang sudah berkecimpung dalam dunia perbankan selanjutnya terjerat oleh permasalahan hukum ketika berkarir di dalam sebuah bank hanya karena tidak menjalankan standar operasional prosedur perusahaan atau SOP yang berlaku di bank tersebut. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas persoalan tentang adanya pelanggaran SOP dalam sebuah bank yang kemudian menjerat seorang yang berkarir dalam dunia perbankan dengan dugaan tindak pidana perbankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun yang menjadi alasan saya mengangkat topik ini karena semakin banyak atau maraknya penerapan ketentuan tindak pidana perbankan hanya karena adanya akibat pelanggaran SOP yang berlaku dalam sebuah bank. Lalu penerapan tindak pidana perbankan ini kemudian dapat memperburuk kondisi perekonomian yang berlaku di Indonesia, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Lalu dengan adanya topik ini diharapkan dapat menjadi diskusi dari kita bersama, apakah akibat dari pelanggaran SOP dalam sebuah bank atau dunia perbankan tersebut itu sudah cukup menjadi dasar pemidanaan bagi karyawan yang kemudian dijerat dengan pasal tindak pidana perbankan hanya karena melanggar SOP yang berlaku di mana orang tersebut atau si karyawan bank tersebut bekerja. Adapun ketentuan hukum yang biasanya digunakan oleh pihak penyidik untuk dapat menjerat para bankers atau anggota dewan komisaris atau dewan direksi atau pegawai bank yang tidak melaksanakan SOP yang berlaku di bank tersebut dengan menggunakan pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, di mana di situ dinyatakan bahwa anggota dewan komisaris atau direksi hingga seluruh pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan adanya ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan itu dapat dijerat karena dugaan tindak pidana perbankan. Walaupun memang untuk kalangan praktisi hukum menyatakan bahwa pasal 49 ayat 2 huruf B ini digunakan sebagai pasal sapu jagat karena dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat dewan direksi, dewan komisaris dan seluruh pegawai bank hanya karena tidak melaksanakan SOP atau standar operasional prosedur yang berlaku dalam sebuah bank tersebut. Jadi, pasal ini seringkali digunakan untuk menjerat semua oknum perbankan dari customer service, teller, supervisor, hingga pejabat-pejabat bank yang dianggap lalai atau tidak menjalankan standar operasional prosedur atau SOP di bank di mana karyawan bank tersebut itu bekerja. Pasal ini juga pernah digunakan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus atau Tipideksus Baris Krim Polri dalam menetapkan 20 mantan direksi, komisaris dan karyawan bank dari Bank Swadesi karena diduga melakukan pelanggaran SOP atas laporan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya atau manifestasi sehingga dalam hal ini terhadap seluruh oknum perbankan tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Terkait permasalahan ini, ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap SOP dalam sebuah bank itu tidak serta-merta dapat dinyatakan sehingga terhadap para oknum perbankan tersebut itu telah melakukan tindak pidana perbankan. Ada beberapa ahli tersebut, diantaranya ada Yunus Hussein, yaitu pakar hukum perbankan atau mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di mana ia menyatakan bahwa pasal 49 ayat 2 huruf B tersebut itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat administratif atau administrasi penal law, yaitu ketentuan pidana
yang mendukung ketentuan administratif yang ada dalam Undang-Undang Perbankan. Jadi harus ada dulu pelanggaran yang bersifat administratif yang harus ditegakkan dengan hukum administrasi terlebih dahulu. Apabila penegakan hukum administratif tersebut itu tidak dijalankan atau setelah dilakukan sanksi administratif tapi tetap tidak dilaksanakan, maka barulah penyelesaiannya digunakan dengan pendekatan hukum pidana dengan pasal tindak pidana perbankan. Menurut Yunus Hussein, dalam kasus Bank Swadesi tersebut itu belum ada temuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menyatakan bahwa Bank Swadesi tersebut itu telah melanggar undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, tidak ada surat pembinaan atau supervisory action atau sanksi administratif yang dikenakan terhadap oknum-oknum perbankan dalam pengawasan dari OJK. Lalu tidak ada juga tindakan pengawasan yang dikenakan kepada bank yang dapat memiliki konsekuensi atau tidaknya pengetahuan dan kehendak dari para tersangka untuk melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh pihak penyidik. Jadi dalam hal ini, dalam konteks kasus ini, pelanggaran SOP dalam bank tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Perbankan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pakar hukum Refli Harun yang menyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap SOP dalam sebuah bank, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang atau jabatan atau benturan kepentingan atau konflik of interest yang dapat menjadi latar belakang atau alasan sehingga terjadi pelanggaran tersebut. Jadi, jika tidak ditemukan adanya hal-hal tersebut atau hal-hal yang diduga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, maka pelanggaran SOP di mana bank tersebut itu terjadi sebuah dugaan tindak pidana hanya masuk dalam kategori pelanggaran administrasi yang sanksinya tidak dapat digiring atau serta-merta dipaksakan ke ranah pidana. Artinya, pelanggaran SOP dalam sebuah bank harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa ada unsur penyalahgunaan wewenang atau jabatan atau benturan kepentingan atau konflik of interest, sehingga kemudian apabila hal tersebut itu memang sudah terbukti baru bisa dapat dilakukan penerapan hukum pidana. Sebaliknya, jika hanya kesalahan administratif, maka sanksinya pun hanya bersifat administratif. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pakar hukum Margarito Kamis yang menyatakan bahwa SOP bukanlah merupakan peraturan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Perbankan. Sepanjang ketentuan tersebut itu belum dituangkan dalam peraturan perbankan dan diundangkan dalam lembaran negara. Jadi, SOP internal bank tidak bisa dijadikan landasan untuk dapat mempidanakan seseorang. Contohnya, apabila dalam suatu bank diduga melanggar batas maksimum pemberian kredit atau berdasarkan ketentuan dalam BPMPK atau PBI 7/3/2005 di mana adanya tindakan ini terhadap dugaan pelanggaran ini, bank diminta untuk memperbaiki pelanggarannya dengan menambah setoran modal atau menurunkan fasilitas pinjaman nasabah dalam waktu tertentu. Artinya, apabila dalam waktu tertentu ini bank masih tetap tidak melaksanakan perintah dari pengawas, dalam hal ini OJK, dan OJK juga telah memberikan peringatan tapi tetap tidak diindahkan atau diabaikan oleh bank tersebut, barulah kemudian dapat dikatakan melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 huruf B pasal tindak pidana perbankan, atau sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 10 PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005. Terkait dengan pendapat ini, ada beberapa putusan pidana yang kemudian akhirnya membebaskan para terdakwa yang sebelumnya dituntut dengan pasal tindak pidana perbankan hanya karena melakukan pelanggaran SOP di mana si terdakwa tersebut itu bekerja. Artinya, banyak terjadi kesalahan dalam penerapan pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, sehingga banyak personil bank yang kemudian menjadi korban pemidanaan akibat adanya pemberlakuan pasal ini, karena
Semestinya atau seharusnya ketentuan ini terlebih dahulu diterapkan secara ultimum remedium. Artinya baru dapat diterapkan setelah ada langkah-langkah yang diminta oleh otoritas jasa keuangan atau OJK, tetapi dalam hal ini oknum perbankan atau pihak perbankan tidak bersedia untuk mematuhinya. Jadi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi keuangan perbankan perlu diharapkan dalam hal ini otoritas jasa keuangan atau OJK melakukan administratif interpretation untuk dapat meluruskan penerapan ketentuan ini, termasuk merevisi buku pedoman tindak pidana di bidang perbankan. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian dan diharapkan dapat memperbaiki undang-undang pidana perbankan kita ke depannya, sehingga tidak terdapat lagi korban-korban berikutnya hanya diduga karena tidak melaksanakan SOP yang berlaku dalam sebuah bank. Kecuali memang dalam hal ini tindakan administrasi sudah dilakukan, tetapi dalam hal ini pihak perbankan atau oknum perbankan tidak melaksanakan atau tidak bersedia mematuhi atau memenuhi permintaan dari otoritas jasa keuangan atau OJK. Salam dari saya.